Om Swastiastu, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi mengenai penilaian dan pengembalian keputusan investasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Kadek Saraswati, NIM 19011065. Perkenalkan, nama saya Komang Budi Triani, NIM 19011053. Nama saya Ujang Hidayat, NIM 19011048. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian investasi. Investasi merupakan upaya penanaman modal untuk memperoleh keuntungan di kemudian hari. Investasi ini bisa berupa uang atau sumber daya lainnya. Dengan berinvestasi, orang berharap bisa mendapat manfaat di masa mendatang. Secara finansial, investasi ini berarti ketika seseorang menyimpan uang dalam aset keuangan seperti saham atau obligasi dengan harapan akan menerima lebih banyak uang di kemudian hari. Kemudian ada jenis-jenis investasi. Investasi dapat digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan jangka waktunya. Penggolongan tersebut membuat investasi dibedakan menjadi investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Yang pertama ada investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek memungkinkan Anda sebagai investor mendapatkan keuntungan dalam kurun waktu 1 hingga 3 tahun. Dengan begitu, Anda bisa memperoleh keuntungan dengan lebih cepat. Meskipun begitu, investasi jangka pendek ini memberikan return yang lebih kecil. Kemudian yang kedua ada investasi jangka panjang. Berbeda dengan investasi jangka pendek, investasi jangka panjang membutuhkan waktu yang lebih lama agar bisa menikmati hasilnya. Anda bisa mendapatkan keuntungan dalam 3 tahun, 5 tahun, atau belasan hingga puluhan waktu yang akan datang. Meskipun lebih lama, investasi jangka panjang memberikan return yang lebih tinggi. Tentunya Anda bisa memenuhi kebutuhan jangka panjang dengan melakukan menginvestasikan uang Anda pada instrumen investasi jangka panjang. Kemudian ada pun jenis investasi populer dan menguntungkan di Indonesia, yaitu yang pertama ada emas atau logam mulia. Investasi emas atau logam mulia ini mungkin dapat dikatakan sebagai salah satu jenis investasi populer atau sangat klasik. Investasi ini telah terkenal di kalangan masyarakat Asia di zaman dahulu hingga zaman sekarang. Emas biasanya akan mengalami kenaikan harga sebagai respon terhadap kejadian-kejadian tertentu yang menyebabkan nilai paper investment seperti saham dan obligasi menurun. Harga emas juga dapat tergejolak dalam jangka pendek, namun tetap terjaga nilainya dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua itu ada properti. Memiliki fungsi yang serupa dengan nilai properti umumnya, terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sering membuat properti menjadi salah satu pilihan dari berbagai jenis investasi populer yang berjangka panjang. Namun perlu diketahui bahwa selain keuntungan, kerugian melakukan investasi properti juga terlihat sangat mencolok. Salah satunya adalah di mana akan mengeluarkan biaya yang tinggi dan membutuhkan banyak untuk membeli sebuah properti. Kemudian yang ketiga ada saham. Investasi saham dapat dikatakan sebagai jenis investasi populer. Investasi saham biasanya berupa bentuk kepemilikan sebuah perusahaan. Bila memiliki saham di perusahaan, maka berhak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan yang didapatkan. Investasi saham cenderung menawarkan hasil yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Saya akan membahas mengenai metode penilaian investasi. Terdapat metode yang dapat digunakan untuk menilai perlu dilakukan suatu investasi atau memilih berbagai pilihan investasi. Berikut merupakan pembahasan dari beberapa metode tersebut. Yang pertama, periode pengambilan. Periode pengambilan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk bisa mengambil nilai dari investment melalui berbagai penerimaan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. 2. Advanced Rate Return. Advanced Rate Return atau juga disebut dengan accounting metode
Metode ini memakai data keuntungan bersih setelah pajak atas investment awal atau rata-rata investment awal. Ketiga, internal rate of return. Internal rate of return atau tingkat pengambilan internal merupakan pengambilan yang berasal dari suatu pilihan atau usulan proyek tertentu. Yang keempat, net present value. Net present value atau nilai sekarang bersih adalah metode yang dipakai untuk menentukan nilai pada saat ini dari suatu investment dengan jumlah diskon dari seluruh arus kas yang diterima oleh proyek. Kelima, profitability index adalah metode yang menghitung berbanding nilai pada saat ini dengan cara membandingkan berbagai penerimaan kas bersih di masa depan dengan nilai sekarang investment. Proses pengambilan keputusan investasi. Setiap pengambilan keputusan investasi tentu selalu membutuhkan proses di mana proses tersebut akan memberikan suatu gambaran pada setiap tahap yang akan ditempuh oleh para investor. Pada umumnya proses manajemen investasi ini ada 5 langkah, yaitu yang pertama, menetapkan sasaran investasi. Menetapkan sasaran berarti menentukan suatu keputusan yang bersifat fokus atau menempatkan target sasaran terhadap apa yang akan diinvestasikan. 2. Membuat kebijakan investasi. Pada proses yang kedua, ini berkaitan dengan bagaimana seorang perusahaan mengelola dana dan berasal dari saham, obligasi, dan lain sebagainya, yang kemudian didistribusikan ke berbagai tempat yang diperlukan. 3. Memilih strategi portofolio. Proses ini berkaitan dengan keputusan yang akan diambil oleh perusahaan, yaitu apakah bersifat aktif atau pasif. Ketika suatu perusahaan melakukan investasi aktif, maka seluruh kondisi perusahaan akan dengan cepat mengabarkan di pasar modal. 4. Memilih aset. Dalam proses ini, perusahaan akan berusaha untuk memilih aset investasi yang akan memberikan return paling tinggi. Return di sini dilihat sebagai keuntungan yang akan didapatkan nantinya. 5. Mengukur dan mengevaluasi kinerja. Tapi ini adalah tahap evaluasi bagi suatu perusahaan untuk memilih kembali apa yang sudah dilakukan selama ini dan apakah tindakan yang telah diambil ini sudah maksimal atau belum. Baik, saya akan menjelaskan tentang keputusan investasi yang harus dijalankan. Kebijakan investasi yang diambil adalah investasi yang paling menguntungkan, return yang didapat paling tinggi, biaya yang paling murah, waktu pengembalian yang paling cepat, dan resiko yang seminimal mungkin. Untuk memperoleh return investasi yang paling menguntungkan, ada beberapa informasi dan hal-hal yang diperlukan dalam mengambil keputusan investasi perusahaan. Yang pertama, alternatif pilihan investasi. Jenis investasi yang bisa memberikan opsi alternatif dalam keputusan investasi ada beberapa macam, diantaranya yang pertama, penggantian aktiva, yang kedua, perluasan, yang ketiga, investasi yang tidak dapat diukur, yang keempat, investasi yang tidak menghasilkan laba. Yang kedua, ada estimasi aliran kas. Salah satu informasi yang paling dibutuhkan dalam pengambilan keputusan investasi adalah estimasi aliran kas. Estimasi arus kas, investasi harus memperhatikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, estimasi beban, pendapatan, dan pengeluaran modal. Yang kedua, estimasi perkiraan penyesuaian arus kas dengan tingkat inflasi dan pajak. Yang ketiga, ada penilaian investasi. Penilaian investasi bertujuan untuk menilai usulan keputusan investasi yang seperti apa yang layak dijalankan, yang memberi keuntungan yang paling maksimal dengan resiko paling minim yang bisa diperoleh perusahaan. Terdapat dua kategori metode penilaian investasi yang umum digunakan. Yang pertama, model non-diskonto, dan kedua, model diskonto. Yang keempat, ada penilaian kembali keputusan investasi. Penilaian kembali keputusan investasi merupakan langkah lanjutan setelah usulan keputusan investasi dipilih dan dijalankan. Pasca audit bertujuan untuk mengetahui kinerja dari sebuah investasi yang dijalankan, sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak, mengevaluasi investasi, dan bila perlu mengusulkan adanya tindakan perbaikan atau bahkan menghentikan proyek. Baik, kesimpulannya, investasi merupakan suatu tindakan melepas dana saat sekarang dengan harapan untuk dapat menghasilkan arus dana masa datang dengan jumlah yang lebih besar dari dana yang dilepaskan pada saat investasi awal. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.